Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Kalau yang merah itu nyebar di atas itu doang. Jadi nggak rusak. Merusak cocoran itu. Dan itu dia sama polusi. Itu makarnya utuh, ukurnya ya itu hitung utuh lah. Nah, akarnya kan nggak di itu, nggak dipangkas sedikit, Cuma ngerapiin doang ngerapiin kan. biar bisa masuk ke mobil doang. Yang tadi akar gede-gedenya masih. Emang muat itu ngomong-ngomong masuk ke mobil? Muat. Di, direbahin itu kursi tengah sama belakang. Terus kan masih ada selanya tuh antara kursi supir sama tengah itu kan masih ada, itu diisi AC. AC luar sama AC dalam di situ. Terus kemudian jambunya itu sepot-potnya kan dipotong. Itu sampai ke samping muka supir. Itu dari Pak batangnya sampai di depan muka supir itu. Ya, untuk sopirnya suaminya tuh sendiri. Itu. Terus kelengkengnya di bawah. Emang bisa? Limo. Ini direbahin kelengkeng, terus anggur nggak jadi dibawa. Apa itu jeruk. Jadi 3 pot itu isinya. Anggurnya tinggal jadi di sana. Mas taruh di tempat bunda. Oh, tempat bunda. Itunya yang ciri gading itu udah semua dikasih. Udah. Pandan taruh di mana? Pandan di bunda. Banyak lah jadi dia tuh dititip ke tanaman. Pot-potnya itu kan bunda yang nggak ada tanaman itu kan taruh. Ya. Bunda Neva juga nggak punya tempatnya mau taruh di mana. Oh katanya taruh situ aja, taruh situ aja. Oh, ntar diapain nanti. Oh sudah. Masa juga dia bilang nggak enak lah, dia mau bilang udah mas buang aja, nggak pakai, nggak mungkin lah bilang gitu. Iya mau dibuang bodoh. Terserah. Bisa buat ini bilangin bunda ini bisa buat taruh sepatu mau sendal mau nggak taruh. Iya. Bisa. Cuci aja dulu. Iya, cuci dulu bersih bisa masuk kerak batu. Terus pot hijau itu juga. Ya, udah ngantuk juga. Ya, Ya. nanti besok ya.
ya. Ya, Assalamualaikum. Itu sih apa? Kalau besok ya habis isya tuh kalau jadi memanain tanah ya tuh. Oh, besok Isa. Habis ya jam-jam 8-an lah. Ya, ya kalau jadi ya. Hmm. Nah, ya, Ya, gitu ya. ya. Nah, Assalamualaikum. oh. Jalan.
rondo piye kebaikan ibarat motor pada desa menyatakan kuikir tanpa pengertian lamaranmu setan tanpa siramu wis tak aturi Aku ki lele apa watu to Pak? Emang boleh ya kerja di Jepang sambil bercadar? Pertanyaan ini paling sering muncul. Minasang konbanwa. Kalau di tempat kerja aku bermasker, di luar kerja baru bernikah. Di tahun pertama cuma sholat yang terang-terangan teman kerja tahu. Puasa Ramadan masih sembunyi-sembunyi. Tempat sholat, wudhu, alhamdulillah semua difasilitasi. Di tahun kedua hanya beberapa orang yang tahu tentang puasa Ramadan. Kalau dikasih minuman itu pura-pura diminum sampai setengah, padahal dibuang. Kerja bawa kotak bento, tapi sebenarnya kosong. Di tahun kedua akhir, tahun ketiga, dan sampai sekarang baru deh mereka tahu tentang puasa Ramadan. Bahkan sampai puasa Senin Kamis, puasa sunnah lainnya mereka main-main aja. Bukan nggak boleh, lebih ke khawatir sebetulnya. Bicara tentang proses, aku jadi ingat paragraf di buku Untuk Kamu Yang Rindu Perubahan yang akhir-akhir ini aku baca. Isinya Jadi dia salah satu orang yang baik banget sama aku selama di Taiwan. Day in my TKW. Perkawinan Siliwangi dengan Subanglarang yang seorang muslimah melahirkan 3 anak, yaitu Pangeran Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana, kemudian Nyimas Rara Santang alias Sarifah Gaib, dan Pangeran Raja Santara alias Tiang Santang. Ketika Subanglarang meninggal, Pangeran Walang Sungsang keluar dari istana dan mendirikan pemandalaan sendiri yang dinamai Jauhan Larang atau sekarang Cirebon. Walang Sungsang diberi pangkat Kukuku oleh Siliwangi dan diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Tahu nggak sih Mas Bro, diyakini tsunami di Aceh pada tahun 2004 begitu kuat sehingga menyebabkan Pulau Sumatera bergerak sejauh 37 meter. Di Thailand, 18 jenis kelamin yang diakui negara. Pria, wanita, Tom D, Tom J, Tom J King B, Wo, J Queen, J King, Tom J Queen, lesbian, Katoe, Andam Ange, Cherry Samean. Vietnam adalah pengekspor kopi terbesar kedua di dunia, tetapi orang Vietnam secara tradisional lebih menyukai teh. London, Inggris memiliki lebih banyak restoran India daripada Mumbai atau Delhi. Mirip-mirip rumah makan Padang ya Mas Bro. Di Jepang, mereka mengadakan festival yang disebut Nakizumo, di mana pegulat sumo mencoba membuat bayi menangis. Di Tiongkok, sekitar 35 juta orang masih tinggal di gua. Masih seperti zaman batu ya Mas Bro. Negara Laos dibom habis-habisan selama Perang Vietnam dan merupakan negara yang paling banyak dibom dalam sejarah. Dia punya cerita, tahu nggak sih Mas Bro? Sedikit saja, ini menyangkut soal tadi katanya akan mentok di tahun ini. Kalau menurut saya karena PJ itu akan dilakukan di dalam waktu dekat ini, khawatirnya nih para kepala daerah akan sudah lepasin aja. Dan Takon sepisan meneh. Soko perekan, soko cedak, mumpuni tante mumpuni cantik napa? Lumayan. Lumayan. Salah satu rumah yang berhalaman luas disewa sebuah keluarga yang terdiri dari sang suami Salman, sang istri Rifna Ismet, dan anak mereka bernama Azahra dan Arkan. Sehari-hari Salman bekerja sebagai karyawan di PT Surveyor Indonesia. Pada Minggu 12 Mei 2019 di bulan Ramadan, Salman pulang ke rumah pukul 10 malam. Setelah berganti pakaian, betapa terkejut Rifna ketika menemukan suaminya bersimbah darah, tak bergerak di dalam kamar. Spontan dia menjerit dan berlari keluar untuk memberitahu tetangga. Tak lama kemudian, warga sekitar berdatangan diikuti petugas polisi yang tiba di TKP pukul 6 pagi. Polisi menemukan Salman tewas dalam kondisi terlentang, dipenuhi luka
belakang kepala dan dada. Seisi kamar acak-acakan, pintu lemari terbuka dan baju berserakan. Dengan ambulans, jasad Salman dievakuasi ke RSUD Mandau untuk divisum. Apa yang terjadi? Tanya polisi pada Rifna, istri Salman. Rifna yang panik dan gusar tidak henti menangis. Anak-anaknya juga ikut terguncang. Menurut Rifna, sebelum kejadian pada hari Minggu malam, suaminya Salman keluar rumah dan bermain kartu di warung. Pria itu baru pulang dini hari Senin 13 Mei dan tidur di kamarnya. Sedangkan saat itu menurut Rifna, dia tidur di ruang tengah. Ketika bangun pukul 5 pagi, Rifna langsung menuju kamar untuk membangunkan Salman. Dan saat itulah dia temukan suaminya dalam kondisi mengerikan. Rifna langsung berlari keluar lewat pintu belakang dan memberitahu tetangganya Nenek Iwit hingga kemudian warga berdatangan ke rumahnya. Polisi memeriksa TKP dan melihat bercak merah kuning di dinding kamar tidur Salman. Sang istri bilang beberapa perhiasan emas di lemari hilang, berupa 2 cincin dan seuntai kalung. Polisi menduga telah terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan Salman. Polisi memeriksa seisi rumah, lalu menuju bagian belakang dan melihat pintu belakang terbuka sesuai dengan perkataan Rifna yang mengaku dirinya keluar lewat pintu belakang untuk memberitahu tetangga. Nah, saat itulah polisi melihat sebuah tempat sampah di halaman belakang. Tempat sampah merupakan salah satu benda penting dalam investigasi. Jangan pernah meremehkan tempat sampah, karena tempat sampah dengan segala isi di dalamnya bisa menguak banyak hal, dari apa yang dimakan seseorang hingga kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. Dan dalam tempat sampah itulah polisi menemukan sebuah kantong plastik berisi kain penuh noda darah. Kain itu tampaknya telah dipakai untuk membersihkan ceceran darah. Siapa yang membuangnya ke tempat sampah? Mungkinkah maling atau rampok sempat-sempatnya membersihkan ceceran darah korban dengan kain pel, lalu dengan rapi membungkusnya dengan kantong plastik dan membuangnya di tempat sampah? Mustahil. Polisi curiga, terlebih tidak ada ditemukan kerusakan pada pintu dan jendela. Ini berarti si pelaku masuk ke rumah tanpa halangan. Mungkinkah orang dalam terlibat? Kecurigaan polisi kini tertuju pada sang istri Rifna yang terisak dan berlinangan air mata. Itulah yang dirasakan Rifna terhadap suaminya Salman setelah Lebaran tahun lalu 2018. Pernikahannya yang sudah berlangsung 15 tahun dan menghasilkan anak tak lagi bisa memberi kebahagiaan padanya. Kebencian itu tak kunjung sirna, malah semakin membunuh, hingga Rifna membulatkan tekad, Salman sang suami harus mati. Niat itu disampaikannya kepada Nenek Iwit, tetangga belakang rumah yang sudah dikenalnya sejak kecil. Dengan ditemani Nenek Iwit, Rifna pun mendatangi seorang pria bernama Honas Saputra alias Anas, seorang karyawan di perusahaan swasta merangkap buku. Kepada Honas, Rifna minta jampi-jampi untuk menghabisi sang suami. Honas lalu memberikan remasan jeruk purut yang sudah dibacakan mantra jampi-jampi. Campurkan remasan jeruk purut ini ke dalam minuman suami. Rifna menuruti perintah Honas. Dia campurkan remasan santet itu ke minuman suaminya. Tapi 2 hari ditunggu-tunggu, suaminya Salman tidak mati juga. Rifna yang tidak sabar kembali mengajak Nenek Iwit ke Honas pada Mei 2019. Santet gagal, belum Rifna. Wanita itu pun mengusulkan agar Honas saja yang langsung turun tangan sebagai algojo menghabisi suaminya. Honas sempat menolak dan mengundur waktu. Nanti saja sehabis Lebaran. Tapi Rifna mendesak. Dia sudah tidak sabar lagi suaminya mati, meskipun saat itu adalah bulan Ramadan. Akhirnya Honas setuju. Dia minta bayaran 25 juta rupiah. Wah, bang, kemahalan. Tawar Rifna. Baiklah, tapi aku minta 7 juta untuk pembayaran awal, kata Honas. Rifna menampik. Tidak ada 7 juta, bang. Adanya cuma 3 juta. Setelah pikir-pikir, Honas setuju. Lalu bagaimana sisanya yang 7 juta? Rina berjanji akan melunasi sisanya jika suaminya mati. Rifna dan Nenek Iwit pun pulang. Sekarang bagaimana caranya mendapatkan uang 3 juta rupiah sebagai panja? Rifna pun menjual perhiasan emasnya, yakni 2 cincin dan seuntai kalung. Pada Minggu 12 Mei 2019, dengan ditemani Nenek Iwit, Rifna memberikan panjar 3 juta kepada Honas. Mereka sepakat melakukan pembunuhan pada dini hari. Setelah itu,
Rifna dan Nenek Iwit pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Rifna menunggu malam tiba. Pukul setengah 10 malam, HP Rifna berdering. Onas menghubunginya. Jangan kunci pintu belakang, karena nanti saya akan masuk lewat sana. Pukul 10 malam tiba. Rifna melihat suaminya Salman pulang. Namun pria itu hanya mengganti baju lalu pergi lagi. Rifna sabar menunggu. Pukul setengah 12 malam, HP-nya kembali berdering. Terdengar suara Fonas di seberang sana. Beritahu saya kalau Salman sudah pulang dan tidur. Suasana semakin senyap dan gelap. Sudah memasuki Senin 13 Mei. Rifna gelisah. Suaminya Salman pulang juga. Dia sudah tak sabar menjalankan aksinya. Wanita itu pun menelpon dan menyuruh sang suami pulang. Sekitar pukul 2 tugas beres. Rifna langsung mengacak-acak kamar. Sedangkan Nenek Iwit memberitahu tetangga. Ketika tetangga berdatangan, Rifna bilang suaminya tewas di tangan maling yang mengambil perhiasan emasnya berupa 2 cincin dan seuntai kalung. Padahal semua itu cuma bohong, sebab cincin dan kalung sudah dijualnya untuk membayar manjar si Al-Bodor. Demikianlah kronologi kejadian yang sebenarnya. Senja yang datang di ujung Bahas negara Portugal. Oke, sekilas tentang negara Portugal. Republik Portugal adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Selatan, berbatasan dengan negara Spanyol, Samudra Atlantik Utara, dan di seberang selatannya ada negara Maroko. Ibu kotanya adalah Lisbon atau Lisboa dengan sistem pemerintahan Republik Demokrasi Perwakilan Semi-Presidensial, yang mana kepala negara dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Luasnya sekitar 92.200 km persegi dengan populasinya sekitar 10 juta di tahun 2022. 95% populasinya adalah etnis Portugis dan 5% sisanya etnis campuran dari berbagai belahan dunia. Karena Portugal terkenal sebagai negara yang ramah bagi para pensiunan. Nah, yang menarik adalah pengguna bahasa Portugis terbanyak justru di negara Brazil dengan lebih dari 200 juta orang. Karena dulunya Brazil merupakan wilayah kekuasaan bangsa Portugis. Mata uang negara Portugal adalah euro. Bahas negara Portugal. Wes kabeh ora usah melok ngatur, ora paham sampean. Kamerane wes. Aku yo bisa nih lo ngaji. Maksud pamit. Seorang pria berjalan ke depan tempat sampah, lalu meletakkan pensil 2B dengan hati-hati di atasnya. Saat ini, sebuah taksi yang lewat menciptakan air, dan bertepatan membuat pensilnya terjatuh. Pensil itu jatuh ke tanah dengan suara bertutuk. Seorang pria tua yang sedang minum kopi, bangkit berdiri dan hendak mengumutnya. Lagu Halo Bandung jadi saksi peran besar stasiun Radio Malabar tahun 1923. Lagu ini ditulis Willy Derby dan dipopulerkan oleh Witty Pandor. Lagu ini bercerita tentang Radio Malabar, di mana seorang ibu dan anaknya akhirnya dapat bercakap-cakap antara Bandung dan Belanda. Willy Derby ciptakan lagu ini terinspirasi dari momen sejarah komunikasi antara Ratu Emma dari Radio Potwik Den Haag dengan Ratu Wilhelmina di Radio Malabar Bandung pada 7 Januari 1929. Radio Malabar menjadi proyek ambisius pemerintah kolonial Belanda, letaknya di Gunung Puntang, Pangalengan, Bandung. Pasalnya, Radio Malabar jadi satu-satunya telekomunikasi nirkabel pertama dan terbesar di dunia kala itu, yang dapat menghubungkan dua benua antara Hindia Belanda atau Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda di Eropa. Pembangunan Radio Malabar dipimpin oleh Dr. Insinyur Cornelius Johannes de Groot, seorang sarjana teknik asal Belanda. Pembangunannya tahun 1917 dan diresmikan 5 Mei 1923 oleh Gubernur Hindia Belanda Dirk Hoek.
dilempar. Jadi kalau nggak enak sih gitu ya. Dikit juga jangan juga. Di chef dulu ini nggak pernah pakai selada. Cuma timun. Jadi idenya si Dorce. Idenya Dorce. Almarhum dong. Jadi dulu kan suka. Oh, Dulu begitu mah ya begitu dia pesan. Dia ke pasar. Begitu ke pasar dia lihat selada cakep. Akhirnya dia selada. Terus dia tonton. Cici pakai selada. Oh, jadi dia udah beli sama dia ditambahin selada. Ya. nah, jadi itu tahu dulu. 80-an. Dengan 80-an. pakai selada aja udah 80-an. Ya, tahun 80-an. Iya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala harus sehat dari segi mental, jiwa dan raga, semuanya harus dicek. Tapi tentu memakai BPJS ada kelemahannya, yaitu ngantrinya tuh hampir 1 tahunan. Jadi kesulitannya tuh bagaimana caranya pendonor mempertahankan kesehatannya sampai 1 tahun ke depan, dan untuk resipien yang menerima ginjalnya itu harus mempertahankan HB sampai jumlahnya di atas 10 selama 1 tahun. Tapi walaupun kita memakai BPJS tetap harus ada merogoh kocek sedikit, tapi harganya jauh berkali-kali lipat lebih murah kalau kita biaya sendiri. Nih gue kasih tahu nih kalian, tapi gue baca dulu ya biar masyarakat juga. Pertama lo harus ke RS Kencana dulu, ketemu sama dokternya, bisa dokter Bonar atau Prof. Endang Susalim. Itu lo ajak pendonornya, lo kasih tahu ke dokter bahwa lo bersedia untuk transplant. Terus juga nanti dokter Bonar akan memberi lab basic dulu untuk pendonornya biar ngecek di lab. Itu memakan biaya konsul sebesar 600.000. Terus nanti lo pulang, terus pendonornya udah cek lab, dan terserah deh cek lab itu bisa pakai BPJS atau bisa mandiri, terserah. Nah nanti balik lagi ke RSCM Kencana, ketemu dokter lagi, nah itu memakan biaya 600.000 lagi, yaitu jumlahnya udah 1,2 juta. Kasih tahu lab basicnya tadi hasilnya, kalau hasilnya bagus, langsung dokter akan merekomendasikan kita untuk melakukan tahap selanjutnya, itu adalah tahap edukasi, advokasi, dan psikiatris. Sesi pertama adalah sesi edukasi itu seperti yang ini seperti ini. Ya kira-kira seperti itulah. Sesi edukasi ini biayanya gratis, tidak merogoh kocek apapun. Tahap selanjutnya adalah sesi advokasi dan juga sesi psikiatris. Itu pendonor itu akan tes psikotes itu. Nah, 2 itu memakan biaya 3,5 juta. Namun 2 tes itu, 2 tahap itu bisa dilakukan dalam 1 hari, setiap hari Kamis saja. Tentu tidak sampai situ aja tahapannya, akan ada tahapan-tahapan kesehatan lagi yang harus dijalani oleh pendonor. Nanti akan ada tahapan namanya cross match, itu dicek apakah ginjal resipien dengan ginjal pendonor itu cocok. Itu mengeluarkan biaya 10 juta, itu tidak bisa BPJS. Baru itu aja yang bisa gue share, nanti kalau udah update lagi akan gue update di TikTok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yes, gue pakai foto wisuda yang diklaim wisuda Jokowi bersama-sama teman kuliahnya. Jika kita perhatikan baik-baik, banyak Tahu nggak sih Mas Bro? Di New Jersey menggunakan rompi anti peluru saat melakukan pembunuhan adalah ilegal. Lah, ini pembunuhannya aja sudah ilegal Mas Bro. Di Wyoming memfoto kelinci dari Januari hingga April adalah ilegal. Peraturan ini bertujuan agar tidak mengganggu musim kawin kelinci ya Mas Bro. Di Tennessee membagikan kata sandi Netflixmu adalah ilegal. Yang masih berbagi akun Netflix, hati-hati ya Mas Bro. Di Ohio adalah ilegal bagi lebih dari 5 wanita untuk tinggal di satu rumah. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.